warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita tetap sehat dan semangat ya di kondisi yang saat ini. Kembali lagi nih bersama kita di Info Talk. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mendengarkan, selamat datang. Pertama-tama, perkenalkan saya Filita dari Angkatan 2020. Di episode kali ini, kita bakal membahas seputar dunia kerja setelah lulus di manajemen internasional. Nah, tentu saja aku di sini nggak sendirian dong. Ditemani sama booster utama kita sambut Mbak Ires. Halo Mbak Ires. Halo Vio. Gimana nih kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Vio gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kita Oke. santuy aja ya nih Mbak. Iya dong, harus. Sebelum masuk ke topik pembahasan, boleh dong Mbak Ires perkenalkan diri terlebih dahulu. Kata orang mah tak kenal maka tak sayang gitu sih katanya. Silakan Mbak. Oh, oke Vio. Jadi untuk teman-teman yang lagi dengerin, perkenalkan namaku Ires. Aku dari angkatan 2016 manajemen double degree. Untuk sekarang aku baru lulus di tahun 2020 November dan sedang bekerja di salah satu startup di Indonesia di Shopee sebagai Business Development Analyst. Gitu aja sih paling Vio. Wah, seperti itu ya. Padat ya Mbak ya jadwalnya. Iya lumayan ya. Ya, langsung ke topik kita ya Mbak ya. Ngomong-ngomong soal dunia kerja nih Mbak, setelah lulus tuh biasanya pekerjaan apa sih yang cocok atau kebanyakan diminatin gitu sama mahasiswa FEB? Oke, untuk pekerjaan yang cocok sama banyak diminati ya. Jadi kalau menurut aku pribadi nih ya, untuk mahasiswa lulusan FEB, prospek kerjanya sangat banyak sih, luas juga gitu. Dan kalau ditanya apa yang banyak diminati, itu juga pasti banyak banget. Kalau yang sering kita kalau yang sering kita amati gitu atau kita lihat gitu, pertama biasanya perbankan nih. Perbankan, apalagi sekarang banyak banget nih perbankan yang buka lowongan untuk fresh graduate dengan program development atau kalau kita sering dengar tuh officer development program tuh biasanya program ini tuh cukup banyak diminati karena berpeluang dapat jenjang karir yang lebih terarah. Terus juga manajemen trainee nih, Vio sering dengar nggak sih manajemen trainee? Kayaknya lagi hype banget nih sekarang. Bertapa? Oke, Pertama kali. itu tuh sebenarnya mirip sama ODP di bank. Kalau manajemen trainee itu banyak dipakai perusahaan-perusahaan, terus termasuk kayak BUMN kayak gitu. Itu juga prospek kerjanya bagus banget dan lagi banyak diminati oleh fresh graduate. Gitu. Sisanya sih paling kayak akuntan, finance, marketing, HR itu juga gitu. Mantap sih, mantap banget. Ini Hmm. Mbak. Kan berhubung kita tuh jurusan manajemen internasional ya Mbak ya. Mm-mm. Ini tuh banyak dicari perusahaan nggak sih Mbak? Kan jadi internasional nih kayak perusahaan itu ini nggak sih? Kayak wah internasional nih sabi banget gitu. Khususnya alamater dari UMS nih. Kalau iya tuh kira-kira perusahaan mana aja sih Mbak yang kayak menerima mahasiswa jurusan ini? Oke. Kalau dari pandangan pribadi aku sih iya ya, banyak banget dicari. Apalagi kalau kita lihat nih cutting-cutting untuk jurusan manajemen internasional, kalau kita lihat nih misalnya dari LinkedIn itu pekerjaannya atau perusahaannya juga udah dibilang keren-keren banget. Otomatis kita bisa kesimpulin ya kalau untuk lulusan manajemen internasional ini banyak diminati dan tentunya sudah terbukti juga kualitasnya. Terus kita juga punya poin plus nih, karena kita kan keseharian kuliah pakai bahasa Inggris tuh ya. Yes. Nah ini poin plus banget untuk zaman sekarang gitu. Banyak banget orang yang cari kemampuan kita yang lebih ini gitu. Jadi ini poin plus banget buat kita-kita gitu. Nggak menyesal ini saya masuk sini. Jangan dong, jangan menyesal. Harus semangat. Kalau terkait pengalaman kerja setelah lulus ini Mbak, perusahaan dan perjuangan Mbak selama mengaplikasikan pekerjaan itu bagaimana Mbak? Oke, berarti ini aku share pengalaman aku gitu ya. Iya, iya, iya. Oke, boleh. Jadi ini aku mungkin share sedikit pengalaman aku dari
setelah lulus. Jadi aku tuh lulus di November 2020. Lulusnya baru selesai sidang nih. Kalau wisudanya tuh aku di sekitar bulan Maret kalau nggak salah. Nah, dari November 2020 aku lulus itu, di bulan Desember, to be honest aku skip untuk mulai cari pekerjaan. Jadi aku bener-bener mau me time dan juga family time aja gitu, karena aku ngerasa kan 4 tahun merantau nih, jadi kayaknya aku perlu nih untuk dedicate my time untuk di rumah gitu, jadi help my parents a lot juga itu di akhir tahun. Terus di Januari 2021 tuh akhirnya aku baru mulai nih cari-cari kerja kayak gitu. Nah, pada saat itu tuh Vio, aku cukup screening ketat untuk beberapa lowongan yang benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi aku nyocokin dari requirement perusahaan sama CV. Biasanya kalau memang perusahaan nggak cocok dengan pengalaman yang aku punya, nggak akan aku apply gitu. Tapi waktu itu aku kan nggak punya pengalaman kerja nih, jadi kayak ngerasa kayaknya aku butuh nih untuk internship dulu gitu. Akhirnya aku fokus cari internship. Sempat interview juga di beberapa perusahaan, salah satunya perusahaan tempat kerja aku sekarang, tapi gagal di tahap akhir gitu. Sampai akhirnya bulan Maret aku lolos di salah satu perusahaan konsultan bisnis dari Singapura, remote working atau WFH, dan belajar banyak juga di situ. Kontrak selama 3 bulan itu. Nah, tapi dari 1 bulan internship itu aku udah mulai cari kerja lagi di tempat lain gitu kan, tetap cari peluang lagi gitu ya. Sempat tes dan interview juga di beberapa perusahaan, banyak juga yang gagal. Pertengahan Mei itu sempat skip lagi karena harus fight COVID, itu sekitar 2 minggu. Nah, abis itu baru mulai start lagi sampai akhirnya 5 hari sebelum kontrak internship abis itu aku dapat offering dari pekerjaan yang sekarang gitu. Sempat melalui beberapa tahapan juga. Yang pertama itu proses screening CV ya dari pekerjaan yang sekarang. Terus sempat tes matematika, lalu naik ke interview HR, yang terakhir interview user sampai offering di bulan Juni, kalau nggak salah Juni tanggal 15 itu. Jadi aku baru banget nih kerja. Tapi keren banget. Gitu, Vio. Aduh. Kan makanya kan ini mbaknya udah diterima nih. Itu apa sih yang kayak menjadi penilaian sebuah perusahaan terhadap mahasiswa yang sedang aplik pekerjaan itu, kayak CV menarik atau cara interviewnya mendapat perhatian dari HRD gitu? Oke. Ini lagi-lagi pengalaman pribadi aku ya, Vio. Kalau singkatnya sih pasti CV ya, karena perusahaan kan akan judge kita di awal melalui CV. Nah, alhamdulillahnya nih Vio, ketika aku double degree di Taiwan itu, ada satu mata kuliah yang aku belajar banyak tentang resume, tentang CV, terus termasuk kata-kata yang digunakan tuh harusnya kayak gimana, kayak gitu. Nah, itu kan dalam bahasa Inggris juga kan, dan itu kepake banget sampai detik ini aku buat CV untuk cari kerja gitu. Soal itu juga interview ya, pasti ya, interview pasti yang paling penting harus tenang, jangan panik, terus jawab pertanyaan yang teratur dan responsif, pakai juga analytical thinking kita, tunjukin kalau kita itu beneran serius dan tertarik untuk jadi bagian dari perusahaan. Paling itu aja sih kalau interview gitu, sisanya mengalir gitu, Vio. Nanti mau bersuhu gitu sama Mbak Ires. Waduh. Sama Mas Nup. Enggak dong, belum. Oh iya benar. Ini Mbak, kan ini sih kayak Mbak, caranya Mbak itu agar mampu dan kuat itu bersaing agar bisa lolos sih Mbak, banyak persaingan di luar gitu buat Mbak Iris itu biar bisa lolos gitu, gimana Mbak?
Oke, oke, betul banget. Pesaing banyak banget. Lagi-lagi ini pengalaman pribadi aku nih. Mungkin kalau ada di antara kalian yang cocok dengan strategi yang aku lakukan, boleh banget dicoba gitu ya untuk menghadapi ini. Jadi yang pertama, aku pribadi selalu set my goals in detail. Aku pertama netapin tujuan awal aku nih apa. Yang pastinya tujuan awal aku untuk cari kerja. Oke, untuk cari kerja. Lalu bidangnya apa? Misalnya bidangnya business development ya. Oke, aku akan cari tahu banyak tentang BizDev. Sama tools apa yang bisa aku pelajari pada bidang ini. Nah, itu aku akan perdalami. Nah, nantinya aku harus fokus tuh sama goals itu. Jadi aku nggak mau atau nggak usah terdistract sama orang lain atau beribu pesaing yang lain. Jadi intinya kayak just focus on yourself gitu. Karena aku ngerasa kalau ke distract sama orang lain itu malah buat goals aku goyah. Yang tadinya kita punya tujuan sendiri, taunya kita compare terus nih sama orang lain dan malah bikin tujuan kita nggak terarah gitu. Sekali lagi itu pengalaman aku, pastinya beda-beda tiap orang. Kalau aku kan pakai sistem nggak lihat pesaing lain, pokoknya do my best. Ada juga orang yang ketika lihat pesaing akan buat dia lebih terpacu dan semangat gitu, Vio. Jadi beda-beda gitu. Dan bener banget. Dan yang paling penting satu lagi nih, doa orang tua sama doa kita sih gitu. Betul sekali. Betul. Betul. Kan ini Mbak Iris nih bekerja ya nih Mbak saat berarti saat Betul. boleh dong Mbak diceritain gitu tugas apa aja yang Mbak lakuin saat bekerja di situ? Oke. Kalau untuk aku saat ini di Shopee kan ada di Departemen Business Development sebagai Relationship Management. Tugasnya kurang lebih untuk menjaga hubungan sih dengan seller-seller. Pastinya juga untuk analisis bisnis gitu. Kan begitu kan ya, kayak development kan. Terus ilmu manajemen yang didapat di kuliah itu juga terimplementasi nggak sih Mbak dalam pekerjaan Mbak? Yang aku rasain ya sampai detik ini ilmu manajemen tuh kepake banget. Apalagi dalam kita menganalisa ya. Kita kalau kuliah sering nih mecahin case gitu. Ini tuh kepake banget sampai aku kerja sekarang. Terus juga aku familiar banget sampai detik ini sama yang namanya target market, marketing tools gitu. Pasti Vio juga tahu lah ya, gimana manajemen kita belajar target market, terus marketing mix yang gitu-gitu tuh kepake sampai detik ini. Gitu. Berarti ini kita tuh belajar yang nggak sia-sia loh teman-teman. Betul banget. Kalau memang kita arahnya atau tujuan akhirnya mau bekerja di bidang yang sama gitu. Nah, cuma masih seputar dunia kerja nih ya, Mbak. Menurut Mbak Ires tuh ada nggak sih hal-hal yang kayak buat Mbak Ires kaget gitu ketika menghadapi dunia kerja secara langsung? Kayak belum pernah terpikirkan gitu loh. Oke, kalau aku sih kayaknya nggak bisa terlalu jauh untuk menilai itu karena kan aku baru banget nih hitungan bulan masuk di dunia kerja, kayak baru terjun banget gitu istilahnya. Jadi untuk yang nggak terfikirkan itu kayaknya belum banget kerasa di aku gitu sih. Oh, Mm-mm. nanti Sun aja, Mbak. Sun nanti kita cerita-cerita lagi gitu. Ih, boleh banget. Nah, ini, Mbak. Mbak rasa ada benefit gak sih waktu pekerja gitu? Oh, benefit dalam segi apa nih? Segi dalam pekerjaannya itu apa gimana? Apa dalam aku apa ya maksudnya? Benefit dari perusahaan gitu. Benefit dari Mbaknya Mbak bekerja gitu. Benefit pas aku bekerja gitu ya. Iya. Yang aku dapetin. Oke. Banyak banget. Yang pertama, exposure untuk diri sendiri. Nggak bisa dipungkiri ketika aku bekerja di perusahaan ini, itu naikin banget untuk exposure aku, terutama LinkedIn aku ya. Aku bisa update LinkedIn, terus aku bisa kenal banyak juga di LinkedIn. Beberapa juga ada kayak nawarin pekerjaan juga di LinkedIn gitu. Jadi ningkatin banget untuk exposure ke diri kita sendiri gitu. Itu sih yang paling kerasa ya, kayaknya exposure.
gitu. Suka duka Mbak waktu kerja, suka duka waktu Mbak kerja. Oke, untuk suka duka apa ya? Kan di Shopee kan Mbak, Shopee kayak Betul. keren. Waduh. Suka duka selama 3 bulan ini fun sih semuanya. Weh, Fun, iya bener-bener seru banget karena kita ketemu orang banyak, terus juga networking kita makin luas, ketemu orang-orang hebat, keren sih karena karena kan aku kerja di startup ya, bukan di company-company yang terlalu strict dengan apa ya, dengan peraturan-peraturan gitu. Kita punya peraturan banyak, cuman kita lebih fun aja gitu. Terus juga selalu ada kayak apa ya, untuk karyawannya tuh selalu ada benefit lain, kayak misalnya kita akan ada hari Jumat nih untuk ngobrol-ngobrol bareng, biasanya ada stand up komedi juga kayak gitu. Itu sih. Bener. Yuk Shopee ke Shopee. Gitu. oh iya ya. Ini Mbak, lanjut membahas putar adaptasi nih ya Mbak ya. Mbak rasain ada nggak perbedaan ketika Mbak jadi mahasiswa kemudian terjun ke dunia kerja gitu? Lalu cara Mbak beradaptasi dengan lingkungan itu tuh gimana Mbak? Oke. Sistemnya. Oke, jadi yang paling berbeda nih dari pribadi aku yang aku rasain itu dari segi tanggung jawab. Kalau jadi mahasiswa kan tanggung jawabnya kita untuk diri sendiri ya. Kalau kita males-malesan, yang kena imbasnya akan diri sendiri. Nah, kalau di pekerjaan, kita dikasih tanggung jawab langsung untuk perusahaan. Paling yang itu sih yang harus beradaptasi lebih kayak, oke, kita nggak boleh nih males-malesan karena kan kita udah ada tanggung jawab lebih, bukan hanya untuk diri kita sendiri gitu. Kita ada di bagian perusahaan gitu sih. Tertampar aku kuliah aja masih males-malesan. Nah itu. Pasti semua orang mahasiswa itu merasakan hal itu kok, Vio. Aku pun merasakan sih dulu. Menangis kan. Oh iya Mbak, kan kita tuh kayak gak asing gitu ya Mbak sama kalimat ini. Dunia kerja itu keras dan kejam gitu ya Mbak. Gitu. Menurut tanggapan Mbak ini gimana Mbak? Kan kalau kayak gitu bisa buat overthinking, nyerah sebelum coba ya. Kita zaman sekarang banget tuh ya overthinking. Overthinking, benar. Dunia kerja itu keras dan kejam, kayaknya tergantung kita sih ngehadapinnya gimana gitu, dan tergantung kita bawanya gimana sebenarnya gitu. Kalau kita apa ya, berusaha kayak ya udah tujuan kita bekerja untuk apa sih, pastinya untuk cari uang, untuk cari pengalaman, ya just focus on that aja gitu. Kalau aku sih gitu, jadi aku kayaknya nggak terlalu pusingin tentang dunia kerja itu keras atau kejam. Soalnya takutnya malah ke-trigger ya untuk diri kita, kayak aduh takut deh kerja, katanya keras, terus katanya kejam, ini itu gitu ya. Mungkin iya, mungkin suatu saat mungkin akan ada seperti itu, tapi ya kan balik lagi sih ke kita gitu intinya. Kalau Mbak Eris tuh kayak bodo amatan gitu ya Mbak ya, kayak sama lain gitu kayak. Iya sih. Aku gitu. Iya sih. Soalnya gimana ya, Vio, kalau kita terlalu fokus sama orang lain tuh, kita akan ke-trigger banget gitu. Kayak pencapaian orang udah sampai mana, kita malah ke-trigger ke sana. Padahal kan kita punya tujuan sendiri yang harus kita capai gitu. Jadi sebenarnya aku pun bukan yang terlalu bodo amat, cuman kayak tujuan aku apa, gimana caranya aku gapain itu gitu, tanpa aku harus ke distract dengan hal-hal yang kurang baik gitu. Soalnya kan kayak sekarang itu kayak gimana ya, kita ngelakuin sekarang tuh sesuai sama stigma masyarakat gitu loh. Bener banget ya. Iya, aku tuh masih kebawa kayak gitu loh Mbak. Bener pasti aku juga dulu gitu sih, kayak apa ya, akan
sering banget tuh ke trigger-trigger kayak gitu. Dulu aku sering banget sih kayak gitu. Tapi prosesnya karena aku ngerasa ketika trigger itu ternyata nggak bawa positif yang bagus di aku gitu. Nah itu sih prosesnya karena itu. Ini membuatku wow gitu. Wow, kenapa tuh? Aku jadi kayak ya udah sih nggak usah mikirin gitu kata orang. Jadi Mbak Bener. ini Mbak. Tapi ini sih kan nggak kerasa banget sih ini waktunya kok cepet banget ya. Iya ya, kayak baru semenit yang lalu gitu ngobrol. Jadi segmen terakhir ini. Ini Mbak ini. Untuk mengakhiri segmen ini tuh Mbak bisa dong bagi tips-tips tipis gitu mengenai apa aja yang dipersiapin masa kuliah nanti agar setelah lulus bisa sukses itu. Oke, mungkin aku singkat padat, semoga jelas kali ya. Semoga jelas panjang sih Mbak sebenarnya panjang. Untuk teman-teman semuanya, termasuk Vio juga, pokoknya di kuliah siapkan bekal yang banyak sih menurut aku. Sebisa mungkin jangan males-malesan untuk kuliah, kejar terus targetnya, target di pelajaran, dan juga kalau bisa tetap ikut organisasi. Aku sih nge-highlight banget nih pentingnya ikut organisasi, karena benar-benar bakal bantu kita untuk asah soft skill kita gitu ya. Cara kita berbicara depan umum itu akan kebantu banget dalam ikut organisasi gitu. Dan kalau bisa coba ikut magang atau internship sebelum lulus kuliah gitu di perusahaan untuk nambah pengalaman juga, terus juga nambah di CV juga sih, itu sih yang penting. Ya itu sih paling yang harus disiapin dalam kuliah kalau menurut aku. Tapi harus tetap having fun juga ya di kuliah, nggak yang kayak oke, kuliah aja sama organisasi aja, nggak kayak gitu. Tetap ambil liburannya juga, main-main sama teman-temannya juga, itu penting juga sih gitu paling. Bener bener banget. Jadi yang pertama tuh fokus kuliah ya Mbak ya. Betul. Tapi ini sih Mbak, terkadang aku tuh kayak ngerasa salah jurusan ini ya Allah tolong Gimana tuh? Menarik banget nih. masalahnya Mbak, ceritanya itu saya tuh salah mindset jurusan. Ini benar. Benar. Kok bisa sih? Nggak tahu saya juga kayak oh ya udah pilih gitu aja, pilih gitu. Ternyata waktu registrasi ternyata saya masuk jurusan internasional gitu. Oh, tadinya kamu pilihnya apa tuh? Mau yang reguler kan? Oh. Nasional gitu. Ya ampun. Mana kena mental sekali saya ini. Bisa gak sih Mbak kayak buat aku agak semangat gitu kata-kata Mbak gitu. Waduh, apa ya? Tapi apa tuh yang bikin kamu kenapa ngerasa salah jurusan gitu? Sebenarnya kan nggak ada yang terlalu beda nih dari manajemen reguler sama internasional. Nah ini Mbak, yang itu internasionalnya itu Mbak, yang buat saya salah jurusan. Kenapa tuh? Saya nggak bisa bahasa Inggris. Ya ampun, Vio, aku pun di awal kuliah, aku pun nggak bisa bahasa Inggris karena mungkin aku kayaknya dulu sempat sih sesekali les bahasa Inggris atau SMA, tapi nggak yang apa ya bisa ngomong bahasa Inggris cus gitu kan. Jadi pas aku masuk ke jurusan internasional ini cukup memberanikan diri. Ini pengalaman pribadi aku ya, Vio. Agak aib juga mungkin ya. Nah itu tuh dulu tuh aku berantakan banget. Mungkin aku kosakata banyak banget yang nggak tahu tuh. Jadi di semester awal ya banget, semester 1 banget tuh, setiap ujian kan kita pakai bahasa Inggris tuh, Vi. Iya benar. Aku tuh selalu jawab dengan kata-kata bahasa Inggris yang aku tahu dulu. Terus kalau misalnya aku mikir, aduh ini bahasa Inggrisnya apa ya, aku tuh pakai bahasa Indonesia. Jadi aku tuh jelek banget sih dulu. Jelek. Itu IPK aku jelek banget dulu karena mungkin aku kayak gitu, karena aku nggak tahu apa nih kosakatanya ya. Aku mikir lama nggak nemu,
Aku tulis tuh kalimat pakai bahasa Indonesia, itu terjadi banget di hidup aku, serius. Aku juga pernah waktu ulangan SMA tinggi itu juga. Iya kan? Oh, Jadi namanya proses, sekali lagi gitu, jangan takut. Lagian kamu sekarang semester berapa sih, Vi, berarti? semester 3 ini. Oh, udah semester 3 tuh. Hmm. Pasti udah survive dong. Masih ngerasa noob gitu sama teman. Enggak lah, nggak apa-apa lah. Malah kalau misalnya ada teman yang lebih jago gitu, kamu bisa belajar banyak tuh. Kayak minta ajarin dong gimana sih caranya belajar apa ngapalin grammar-grammar atau kosakata-kosakata gitu. Nah, maka dari itu saya meminta tips dari Mbaknya gimana kita pinter cara belajar bahasa Inggris gimana Mbak Ires waktu dulu. Aku tuh sebenarnya sampai detik ini merasa bahasa Inggrisku tuh nggak bagus. Jadi semuanya ngalir aja tuh. Dulu tuh aku kan ada program Bimpi, aku nggak tahu sih sekarang ada apa enggak ya. Nah itu tuh pun aku nggak pernah join kelasnya gitu. Terus gimana bisa aku bahasa Inggris? Ada kelas bahasa Inggris aja aku nggak pernah join gitu. Aku lebih milih liburan semester tuh aku pulang ke Bandung gitu kan dulu. Jadi yang aku lakuin belajar aja kan, karena kalau kuliah kita bahasa Inggris, sering denger dosen ngomong bahasa Inggris, itu poin plus. Terus paling yang ngebantu aku dengerin musik sama nonton film, itu juga ngebantu aku. Sampai akhirnya mungkin yang paling aku rasain sangat ngebantu ketika double degree di Taiwan. Karena aku harus ngomong bahasa Inggris, harus kepaksa gitu. Nggak, orang kalau aku ngomong bahasa Indonesia nggak akan ada yang ngerti gitu kan. Gitu. Jadi itu sih momen double degree itu yang buat aku harus kepaksa ngomong bahasa Inggris, dan akhirnya ya lumayan jadi lancar gitu. Karena kan kita pengen ya punya ada teman dari Jepang, ada teman dari Jerman, pengen tuh ngobrol. Ya salah satunya kan harus pakai bahasa Inggris, kita nggak bisa pakai bahasa Indonesia ngobrol sama mereka. Jadi itu sih yang dipaksain momen-momen itu gitu. Dan itu emang awalnya dipaksa dulu baru terbiasa ya Mbak. Bener, semua yang dipaksa tuh biasanya kayak gitu deh. Malah lebih terasah gitu. Benar. Nah, jadi teman-teman yang merasa bahasa Inggrisnya masih noob, santuy aja, Santuy aja, don't worry gitu. Don't worry. Iya. Nah, terus kan tuh poin pertama gitu. Habis itu poin kedua ini tadi organisasi ya, Mbak ya. Betul. Dulu waktu kuliah, Mbak Ires ikut organisasi apa aja? Kalau ditanya apa aja, aku the one and only cuman IMSO. Jujur banget. Setia banget sama ini. Gila. Aku dari apa ya, kalau bisa dibilang dari nol banget tuh sama IMSO. Kayak dari proses-prosesnya aku cukup ikut juga nih dalam IMSO. Jadi kayak aku lihat IMSO sekarang tuh bener-bener wow, aku seneng banget gitu, jujur, Pi. Keren. Pendiri kan ya? Nggak bisa dibilang pendiri, enggak sih. Cuman aku ada di proses dalam tahap IMSO membangun sih. Dulu bareng angkatan 16 ya, kalau tahu ada Maya, ada Asan, Adil, Zulham, Amar. Terus ada angkatan 17 juga kayak Bintang gitu. Banyak sih dulu kita startnya di situ gitu. Karena gara-gara Mbak Ires adalah IMSO. Enggak gitu. Aduh, kalau kamu gimana nih, Vio? Udah ikut organisasi apa aja? Saya juga baru satu IMSO. Oke, kita sama-sama tipe yang setia kali ya. Ini Mbak, kan kata Mbak kan kayak organisasi itu jadi poin kedua gitu. Emang organisasi itu berpengaruh banget ya Mbak sama pekerjaannya Mbak Iris? Iya, Vio, berpengaruh banget. Karena pengalaman di organisasi sebenarnya cukup dilihat. Kalau misalnya kita nggak punya pengalaman dari magang atau internship gitu. Karena mungkin dari recruiter tuh ngelihat ketika kita punya pengalaman organisasi, oke, berarti
apalagi nih apa kontribusi kita ke organisasi itu gitu. Otomatis itu yang dilihat juga, yang didalamin juga sama recruiter. Aku dulu interview sempat ditanya sih tentang si organisasi ini, pengalamannya kayak gimana, terus kontribusinya apa, itu sempat jadi sorotan juga untuk mereka nilai aku selama kuliah tuh kayak gimana gitu. Karena mungkin pasti sih kalau recruiter nilai kita dari IPK-nya tinggi doang tuh kayaknya nggak cukup gitu ya. Bener banget. Kalau organisasi kan otomatis kita ada banyak komunikasi sama orang lain, terus bersosialisasi juga, terus cara kita berkomunikasi itu penting gitu. Katanya juga mempercantik CV ya, Mbak ya? Itu banget. Betul. Oke, terus yang poin ketiga tadi magang ya, Mbak ya? Tuh, betul. Magang tuh biasanya mulai semester berapa sih, Mbak? To be honest, aku nggak tahu kan, aku nggak magang, tapi kalau nggak salah di sekitar semester 6 kalau nggak salah ya. Itu biasanya orang-orang udah coba cari magang di liburan semester gitu. Mungkin juga ada di yang sebelum ambil-ambil skripsi tuh pada magang gitu. Sebenarnya karena kita kan nggak wajib ya untuk magang. Jadi aku sempat terabaikan karena itu. Oh nggak wajib nih, kayaknya nggak perlu gitu. Pas udah lulus, aduh sayang banget waktu itu nggak magang, jadi ya kayak gitu. Oke. Tapi Mbak Iris keren sih, Mbak magang aja di Shopee. Aduh, aku itu sebelumnya magang, jadi aku magangnya setelah lulus. Oh. Iya, aku sempat magang 3 bulan itu di Oh, yang konsultan bisnis gitu. keren sih. Tetap keren. Wah. Jangan gitu dong, Vio. Ya, jadi gitu sih teman-teman sharing sama Mbak Iris. Jadi kalian tuh nggak usah itu merasa minder sama kawan-kawan yang lain. Fokus aja sama tujuan kalian. Semangat. Betul banget tuh. Mbak Iris ada kasih kata motivasi nggak buat teman-teman yang baru mendengarkan? Aduh, apa ya motivasi? Motivasi apa gitu? Aku tuh karena tipenya do my best aja, pasti itu aja sih paling. Jangan takut, karena semua itu proses gitu. Nah, Itu aja. singkat tapi berdamage sekali. Masa sih? Do my best gitu. Do my best. Yap. Bisa tuh diterapin. Bisa banget. Nah, terus jadi teman-teman tips-tips yang dikasih sama Mbak Iris tadi bisa diterapin ya. Katanya kalau cocok, tapi ya Vio, sekali lagi ditekanin kalau cocok. cocok sama pribadi kalian ya teman-teman. Betul. Aduh, soalnya kan orang-orang kan beda-beda, jadi punya cara beda-beda juga sih. Yes, betul banget. Nah, aku tuh pernah baca gitu kan, demi masa depan yang cerah itu kita tuh seolah gitu dituntut untuk lelah gitu, Mbak Iris ngerasa lelah juga nggak sih waktu dulu? Oh iya, pasti dong. Kalau lelah pasti ada momen-momen lelah. Kayak aduh capek banget, kok gini banget. Pasti ada sih momen-momen itu tuh. Caranya Mbak Iris buat bangkit dari momen-momen lelah itu gimana, Mbak? Untuk bangkit dari lelah-lelah itu, pastinya aku cari hiburan yang pertama. Mungkin aku liburan atau nonton film, dengerin musik, itu sih kalau lagi capek banget. Terus yang paling penting sih mungkin agak terkesan gimana, tapi beneran sini berdasarkan pengalaman pribadi aku, curhat sih sama yang pemilik kita, itu aja sih. Wah, bener agak banget. Kayak rasanya tuh abis itu tuh hatinya jadi tenang gitu nggak sih, Mbak? Bener. Ada deh satu lagi nih, Vio, yang aku selalu lakuin kalau lagi lelah. Apa, Mbak? Nangis. Menangis. Aku tuh termasuk yang sering banget menangis. Aku nggak tahu sih, kayak ngerasa kalau nangis itu energi negatifnya keluar gitu. Bisa jadi kayak
luapan gitu ya, Boy? Iya, kayaknya gitu. Nah, tuh teman-teman minasan. Bener. Satu lagi nih, Vio. Jadi kalau misalnya, iya nih satu lagi ya. Jadi kalau misalnya ada yang ngerasa lelah atau ada yang ngerasa capek, itu tuh nggak apa-apa. Kita tuh wajar banget ada di tahap itu gitu. Luapin aja gitu. Jadi jangan ditahan-tahan, jangan kayak apa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku pasti kuat. Iya, bener, kita pasti kuat. Tapi kalau kita lagi ada di titik itu, it's okay gitu. Kita apa ya, ambil waktu tuh sendiri atau mungkin apa ya, nangis kayak gitu is okay banget gitu. Nantinya kita akan bangkit lagi. Jadi kayak gitu sih dari aku. Aku kan juga kayak ngerasa sok kuat tapi ternyata nggak kuat. Nah itu kan jadi malah dipendem nggak ada yang keluar tuh. Oke ya, aku rasa nih udah panjang plus paket komplit banget ya. Terima kasih banyak Mbak Ires bersedia berbagi ilmu dan pengalaman yang wow. Makasih juga Vio udah nanggepin ocehan aku yang aduh nggak tahu tuh bermanfaat apa enggak. Bermanfaat sekali nih loh Mina, berguna dan bermanfaat sekali, bahkan tertampar-tampar gitu jadi waduh kata-kata Mbak Ires. Nah semoga itu nanti kita dapat bermanfaat ya bagi kita semua. Amin. Aku juga minta maaf ya pada Mbak Ires kalau kata-kataku ada nggak sopan. Enggak dong, sans. Nah, saatnya kami undur diri. Sampai bertemu di Infotalk episode selanjutnya, teman-teman. Mbak Ires, ada kata-kata perpisahan nggak? Makasih ya semuanya yang udah dengerin. Makasih juga untuk Vio. Semoga kalian terus semangat, termasuk semangat juga di IMSO gitu. Untuk bangun IMSO lebih baik lagi. Gitu aja sih. Iya. Oke. Bye-bye teman-teman. Bye all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We got history.